kami dari kelompok 4, saya Andi Chandra Pungkulon. Saya saya Tina Gaban, saya Rama Tunit. Pertama, hadir Miss Ifla. Diksi, hadir Miss Eci. Oke, baik, semua hadir ya. Ya, Miss. Baik, kita akan memasuki pelajaran. Siapa di sini yang suka baca buku cerita pendek? Aku. Jawab. Aku suka yang main bola. Siapa di sini yang suka mendengarkan cerita? Aku. Siapa di sini yang mempunyai buku cerita di rumahnya? Aku. Oke, kita hari ini belajar tentang cerita pendek. Nah, anak-anak, tujuan kita belajar cerita pendek itu supaya kita mengetahui apa itu cerita pendek, bagaimana isi cerita pendek, apa saja unsur-unsur dari cerita pendek. Maka ibu akan menjelaskan, kalian melihat ya, menggunakan ya. Ya, Bu. Cerita pendek adalah cerita yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari atau cerita pendek itu adalah salah satu karya sastra yang berupa cerita pendek yang umumnya berisi tentang cerita fiksi atau fantasi. Nah, ciri-ciri cerita pendek itu yang pertama bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis.
keduanya susunan katanya tidak memiliki lebih dari 10.000 kata. Kemudian ceritanya memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari cerita pendek. Siapa yang tahu struktur dari cerita pendek? Gak tahu, Miss. Mana itu, Miss? Apa itu, Miss? Ya, kita sekarang membahas tentang struktur cerita pendek. Anak-anak, siapa tahu di sini apa itu struktur dari cerita pendek? Tahu, Miss. Gak tahu, Miss. Struktur itu seperti susunan dari cerita pendek tersebut. Nah, di cerita pendek ada terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, itu ialah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak itu adalah pemaparan gambaran dari awal cerita tersebut. Kemudian orientasinya ini biasanya berisi tentang menjelaskan bagaimana apa latar dari cerita tersebut, kemudian apa suasananya, tempat lokasinya, dan penggambaran dari cerita pendek tersebut. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu struktur yang berkaitan tentang pemaparan awal suatu masalah atau terjadinya suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu ialah konflik masalahnya semakin memuncak atau permasalahan yang dihadapi tokoh itu semakin memuncak. Selanjutnya resolusi. Resolusi itu bagian akhir dari permasalahan yang terjadi di cerita pendek tersebut. Atau di resolusi ini sudah berisi solusi atau jalan keluarnya dari masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Kemudian koda. Koda ini seperti pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita pendek tersebut. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke unsur-unsur cerita pendek. Apa itu, Miss? Unsur-unsurnya itu yang membangun dari suatu cerita pendek tersebut. Itu terbagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membentuk cerita pendek itu dari dalam cerita tersebut. Misalnya tema dari cerita pendek tersebut apa, kemudian alur, setting, kemudian tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu
kondisi dari psikologi si pengarang. Nah, seperti tadi dibilang, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita pendek itu dari dalam, atau yang membangun cerita pendek itu. Bisa dilihat dulu. Unsur intrinsik itu unsur yang membangun atau membentuk cerita pendek itu dari dalam. Itu terdapat tema, alur, setting, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanah. Tema itu adalah unsur utama yang untuk disampaikan si penulis dalam cerita pendek tersebut. Kemudian alur itu jalan cerita dari cerita pendek yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian setting itu seperti itu adalah latar. Misalnya ada latar tempat, latar suatu, latar suasana yang terjadi di dalam cerita pendek tersebut. Contohnya latar tempat, misalnya di sekolah. Latar suasana, misalnya bahagia, menyeramkan. Latar waktu, misalnya pagi hari atau siang hari. Kemudian tokoh itu adalah pelaku atau orang yang terlibat dari cerita pendek tersebut. Misalnya tokohnya nanti di dalam cerita ada si Miti, ada si Kancil, atau ada si Siti. Kemudian watak itu sifat atau karakter dari tokoh yang memainkan cerita pendek tersebut. Misalnya watak si Siti, yaitu pembohong. Terus watak si Kancil itu seperti bijaksana. Kemudian sudut pandang itu adalah cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Selanjutnya amanah. Amanah itu adalah pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita pendek tersebut. Sedangkan di unsur ekstrinsik itu adalah latar belakang pengarang. Kemudian terdapat biografi atau data-data dari si pengarang cerita pendek tersebut dan kondisi psikologi si pengarang tersebut. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti? Sudah. Miss melihat kalian seperti kurang semangat. Mari kita berdiri dulu untuk ice breaking. Topi saya kita ice breaking. Topi saya Bunda, ayo anak berdiri. Bunda, 1, 2, 3, ya. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau iya Bunda, tokoh, latar, watak, dan amanat yang bisa diambil dari cerita pendek tersebut yang sedang kita tonton. Kerjakan ya, jangan ribut. Buruk rupa. Di tepi danau hiduplah seekor ibu itik yang sedang mengerami telur-telurnya. Satu persatu telur tersebut menetas. Betapa terkejutnya ibu itik saat melihat salah satu anak berbeda dari anak-anak yang lain. Anak itik tersebut berwarna abu-abu dan berbadan besar. Namun, ibu itik tak peduli dan tetap menyambut kehadiran semua anaknya dengan hati gembira. Saat ibu itik berenang bersama dengan anak-anaknya,
Hewan-hewan lain memandang anak itik yang berwarna abu-abu dengan tatapan mengejek. Semua hewan, bahkan saudaranya sendiri pun memberinya julukan si itik buruk rupa. Dengan perasaan sedih, si itik buruk rupa memutuskan untuk pergi dan mencari teman-teman baru yang dapat menerimanya. Dalam perjalanan, si itik buruk rupa bertemu dengan seekor anjing. Namun, anjing tersebut malah menjauhinya. Si itik buruk rupa pun melanjutkan perjalanan. Ia merasa kelelahan dan tertidur di depan sebuah rumah. Datanglah seekor kucing dan ayam yang lantas mengusir si itik buruk rupa. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan dengan hati yang hancur, karena ia merasa tak ada hewan yang mau menerima dan berteman dengannya. Tanpa disadari, musim berganti, dan si itik buruk rupa pun tumbuh semakin besar. Saat sedang beristirahat di pinggir sungai, si itik buruk rupa melihat serombongan angsa yang sangat cantik. Ia merasa iri melihat kecantikan para angsa tersebut. Salah satu angsa menyapanya dan bertanya, "Mengapa itik terlihat murung?" Itik pun menceritakan kisah sedihnya menjadi anak itik yang buruk rupa. Rombongan angsa hanya tertawa. Rombongan angsa mengajak si itik buruk rupa untuk turun ke sungai. Betapa terkejutnya si itik saat melihat pantulannya di sungai. Ia melihat sesosok angsa putih yang sangat cantik. Kini ia bukan lagi si itik buruk rupa. Dengan perasaan bahagia, si itik pun ikut terbang bersama angsa lainnya. Janganlah menilai dirimu lebih rendah dari orang lain, karena setiap orang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, coba satu-satu siapa yang mau presentasikan atau baca hasil kerjanya di depan? Ayo, siapa yang mau? Coba, Edi. Jadi tokohnya si itik, si angsa, si anjing, si ayam itu lagi. Terus amalannya jangan insecure tapi bersyukur. Terus latarnya ada di hutan, ada di sungai. Itu aja biasanya. Oke, tepuk tangan buat Edi. Manu, Ismail, siapa lagi yang mau? Ya, untuk teman kita pertama. Pokoknya ada itik, saudara itik, anjing, kucing, angsa, dan ayam. Berlatarnya ada di sarang itik, ada di sungai, ada di hutan. Untuk oleh pokoknya si itik kurang bersyukur, dan yang lainnya itu memilih hidup aman. Yang keempat, amanatnya hargai dirimu karena semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, tepuk tangan buat siapa lagi yang mau? Silakan. Pokoknya diisi buruk rupa, angsa, anjing, ayam. Latarnya sungai dan hutan. Dan amanahnya jika berteman tidak boleh mengkritisi. Oke anak-anak, semuanya sudah paham tentang cerita pendek. Dan kita beri tepuk tangan karena sudah mengerti dan memahami dari cerita pendek. Dan kegiatan penutup siapa yang pegang?
Yesus, Tuhan Yesus hanya membaca makanan ini semua Yesus berkata-kata Tuhan Yesus baru sudah berpuas dari kita dan kemudian